Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fid dharain amin wa radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fakun ayyuhat talibu lil ilmi minal fariqi ay at-ta'ifatil awwali wa huwa an-naji wahdar ay ihtariz an takuna minal fariqi tsani wa huwa al musyrifu alal halaki fakam al fa'u lit ta'lil ay li anna katsiran mim musawwifin ay mumatilin lit taubati ajalahu ay asra'a ilaihi al-ajalu qabla taubati fa khasara. Al-Imamul Ghazali setelah memaparkan ciri orang-orang yang benar yang tidak benar di dalam dunia pendidikan, sedemikian rincinya Imam Ghazali menjabarkan, maka Imam Ghazali menegaskan dalam bab ini. Apa kata Imam Ghazali? Fakun ayyuhat talibul ilmi, maka wahai kalian yang menuntut ilmu, yang menjadi santri, walaupun yang udah jadi ustadz, yang udah jadi kiai, walaupun yang udah jadi profesor, dokter, dengerin kata Imam Ghazali, fakun, jadilah kamu minal fariqi ay at-ta'ifatil awwali wa huwa an-naji, jadilah kamu masuk dalam golongan yang pertama. Golongan yang mana? Golongan yang betul-betul dia mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan daripada ulamaul dunya, yaitu ulamaul akhirah. Dan ulamaul akhirah adalah an-najina min adzabillah. Ini dia tidak gampang fatwa, tidak gampang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, sudah dijabarkan semua kriterianya. Nah, orang-orang yang seperti ini an-naji, maka dialah orang-orang yang berbahagia, bukan hanya sekedar selamat. Kalau kita ketabrak mobil, alhamdulillah nggak mati, kata kita selamat, tapi tegannya mah kagak hilang-hilang, betul kan? Traumanya kagak hilang-hilang. Kalau an-naji bukan bahasanya sekedar selamat, tetapi selamat juga, sejahtera juga, bahagia juga. Ini bahasanya an-naji. Makanya tidak dikata wa huwa as-salim, tidak, tapi wa huwa an-naji. Nah, ini insya Allah kalau kita masuk dalam golongan pertama, dan itu diharapkan oleh Al-Imamul Ghazali. Lalu bagaimana menurut Imam Ghazali lagi? Wahdar ay ihtariz, dan berhati-hatilah kamu, jagalah diri kamu, waspadalah kamu, antakuna minal fariqis tsani wa huwa al musyrifu alal halaki. Hati-hati, waspada, jangan sampai kita masuk, kata Imam Ghazali, ke golongan yang nomor 2. Siapa golongan nomor 2 itu? Al-musyrifu alal halaki, orang yang berada di tepi jurang kehancuran. Dia rawan sekali kepleset, rawan kalau seandainya kena angin besar sedikit saja, tahu kita sudah di pinggir jurang. Itu bahaya, itu bahaya, itu bahaya. Makanya kalau kita ke tebing-tebing, kita ke jurang-jurang, banyak rambu-rambu yang selalu mengatur kita untuk bawa kendaraan berhati-hati. Di samping jalannya licin, di situ kurang penerangan, kadang-kadang selip sedikit, kecemplung nggak ketulungan. Nah, ini golongan yang kedua. Udah jelas. Lalu kemudian apalagi kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, fakam ay alfa ulit ta'lil. Fakam, faknya di sini fa alasan, karena
ay li anna katsiran min musawwifin ay mumatilin lit taubati ajalahu ay asra'u ilaihi al ajalu qabla taubah fa khasara. Karena berapa banyak orang-orang yang selalu menunda-nunda taubatnya, dia menunda-nunda kebaikannya. Ajalahu al ajalu qabla taubati, dijemput oleh ajalnya tiba-tiba sebelum dia mampu melaksanakan taubat sedikit pun. Berapa banyak orang yang terlena, dia merasa dirinya panjang, masih waktunya, umurnya masih panjang, tahu-taunya mati tiba-tiba tanpa sakit lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh Imamul Ghazali. Kalau kita berbangga-bangga masuk dalam golongan yang kedua, ngaji mah ngaji di samping lillahi ta'ala, tetapi kita mencari makan dari situ. Memang enggak sampai banyak yang kita cari, sekedar buat makan sehari-hari, sekedar buat bensinkah, sekedar buat apakah. Maka pakam mim musawwifin ajalahu al ajalu qabla taubati. Berapa banyak, kata Imam Ghazali, orang-orang yang terlena, orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda taubat. Ia merasa umurnya bakalan masih panjang, ia menangka dirinya akan segera dalam taubat, satu hari diterima taubatnya oleh Allah, karena ia ahli wirid, karena ia ahli ilmu. Gampang, ntar malam gua geber istighfar sekian puluh ribu. Gampang, ntar ada sholawat Sultan Mahmud yang satu kali kita baca bandingannya 100.000 kali. Wah, cukup 100 kali kita baca, sempetin satu malam. Kalau dikasih kesempatan oleh Allah untuk itu. Kalau tidak, ajal datang menjemput, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi nanti setelah pulang dari sini Allah ambil kita punya umur, kita nggak tahu. Bisa jadi nanti setengah jam lagi kita mati, kita nggak pernah tahu. Karena mati tidak melihat siapa, mati tidak melihat sakit dan sehat. Mati adalah ketentuannya Allah dan rahasianya Allah, kita enggak pernah tahu. Maka bagaimana, kata Imam Ghazali, pakam mim musawwifin ajalahu al ajalu qabla taubah. Berapa banyak orang yang terlena, orang yang terbuai dengan kehidupannya. Dia sangka dirinya baik, dia sangka dirinya sudah anak pengajian, dia sangka dirinya sudah ahli ibadah, dia sangka dirinya sudah benar, tidak pernah berbuat maksiat. Tetapi ia sombong, dalam hatinya tumbuh sombongnya, tumbuh bangganya, tumbuh meremehkan orangnya, tumbuh mencari uangnya. Akhirnya bagaimana? Ajalahu al ajalu qabla taubati, dijemput oleh ajalnya sebelum ia melakukan taubat. Fa khasara, maka rugilah ia. Rugi. Di Indonesia kita dikata orang benar, di luar belum tentu. Nah, kalau itu masih mendingan. Kalau ini di dunia dikata orang benar, di akhirat dikata enggak benar. Di dunia dikata benar ahli ilmu, di dunia dikata benar ahli ngaji ibadah, mati banyak yang nyolatin mati, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu mana dosa kita. Fa khasara, maka rugi, maka rugi, maka rugi. Kalimat khasara boleh dibaca pakai fa hasara, boleh juga dibaca pakai fa khasara di dalam kalimat ini. Khasara dan hasara. Khasara di sini adalah bil kha al mu'jamah, yaitu dengan kha yang ada titiknya. Artinya adalah aydalla wa halaka. Kalau kita baca fa khasara, maka kita mati sebelum kita taubat, dijemput oleh ajal kita sebelum kita melaksanakan taubat. Fa khasara, kalau pakai kha, maka sesatlah kita, mati dalam keadaan sesat,
mati dalam keadaan rusak, mati dalam keadaan hancur binasa tanpa bawa bekal apa-apa. Padahal secara zahiriahnya kita ngaji, secara zahiriahnya kita ibadah, secara zahiriahnya kita benar, tapi sesat dan rusak kalau memakai bahasa khosaro. Tetapi bagaimana kalau dibacanya ha fahasyaro? Di sini wa yajuzu bil ha'il muhmalah, boleh kita baca dengan memakai kalimat ha hasaro tanpa kha, tanpa titik. Bagaimana maksudnya? Bimakna hazan wa nadam fil akhirah. Kalau pakai fahasara di dalam kalimat Imam Ghazali dikomentari oleh Imam Nawawi tanpa kha, tanpa ada titiknya, kalimat ha dan kha kan bentuknya sama ya, cuman bedanya di titik. Ada, kalau kha ada titiknya maka disebut mu'jamah, bil kha'il mu'jamah. Kalau ha bentuknya tetap sama dengan kha, kalau nggak ada titiknya ha al muhmalah. Kalau di dalam muhmalah tidak pakai titik, itu artinya an-nadam wal hazan fil akhirah, yaitu dia bakal menyesal, bakal merana nanti di negeri akhirat. Belum sampai masuk kepada yaumul mahsyar, belum masuk sampai yaumul ba'ats, belum masuk sampai kepada mizan dan sirat. Di alam barzah dia sudah menyesal, di alam barzah dia sudah merana. Belum dikubur, masih dibalik, belum dimandiin, ia sudah merintih, menangis, menyesal, rugi, 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 rugi. Sekalipun dia udah dikatakan ulama, sekalipun dia udah dikatakan santri, sekalipun dia udah dikatakan ustaz, tetap rugi dan ia bakal menyesal, bakal merana fil akhirati. Namun falam yanfa'u an-nadamu yaumal qiyamah, tidak akan pernah penyesalan itu bermanfaat di hari kiamat nanti. Ketika kita mati, mau teriaklah kita, mau bilang kita farji'na na'mal sholihan, ya Allah hidupkan kami lagi, kami akan berbuat baik, tetap sudah tidak akan bermanfaat lagi, tidak akan didengar lagi oleh Allah, tidak akan di alam, nggak bakal di alam kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ajal sudah sampai waktunya, apapun yang kita alami itulah resiko dan itulah bagian daripada nasib kita. Silakan kita pilih, kata Imam Ghazali, itu silakan pilih-pilih yang golongan pertama. Tapi hati-hati ketika kita masuk dalam golongan kedua, karena golongan kedua kata Imam Ghazali, fakam mim musawwifin ajalahu al ajalu qabla taubah fa khasara atau fa hasara, rugi, nyesat, sesat, menyesatkan kita. Kalau kita masuk dalam golongan kedua, oh harta belum lagi banyak kita kumpulkan, memang tidak pernah kita kumpulkan. Kita ngaji tetap karena Allah, kita ibadah tetap karena Allah, tetapi di situ ada terselip niat yang tidak benar, niat mencari pangkat dan jabatan agar dimuliakan orang, niat untuk memberi makan anak istri dari mengajar. Kita nuntut ilmu ngaji capek, perhitungan kita kepada Allah. Maka ketika kita mengamalkan, kita target, kita berikan bandrol-bandrol dalam ngaji kita, kita berikan bandrol-bandrol dalam ceramah kita. Maka pada saat itu minal mukhatirin, kita termasuk golongan orang-orang yang diambang kekhawatiran yang luar biasa. Di ujung tanduk kita ini laksana telur, di pinggir jurang kita. Maka hati-hati, kata Imam Ghazali, fakam mim musawwibin, berapa banyak orang yang terlena. Ia merasa masih muda, ia merasa sebagai ahli zikir, ia merasa selalu doanya mustajabah. Dia pikir dengan istighfar 1000 kelar sudah urusan. Benar ke situnya mah, tapi ingat umur, siapa yang tahu? Mati kita nggak pernah tahu. Berapa banyak orang yang sehat, bahkan kita harusnya meminta mati, jangan bikin susah orang. Ya Allah, kalau saya mati jangan nunggu saya sakit, jangan berikan saya sakit dulu ya Allah, kesian anak istri saya, jangan sampai ia susah merawat saya, jangan sampai ia susah mengurusi saya.
Saya hidup sudah menyusahkan orang. Saya ingin mati dalam keadaan sujud kepada Engkau. Saya mati ingin dalam keadaan tidur seperti tidurnya pengantin baru yang nyenyak tidak terasa apa-apa. Ini kata guru saya. Jangan sampai kita tidak siap untuk mati, tapi kita minta mati kepada Allah. Mati yang tidak bikin susah anak bini, nggak bikin susah cucu, nggak bikin susah keluarga. Berapa banyak ulama-ulama yang kesebutnya kiai-kiai, ustad-ustad, mati bikin susah orang. Mati anak bininya bingung cari pinjam sini pinjam sana. Padahal kemarin saat sakit dia belum sakit, masih sehat, masih jadi kiainya, masih jadi ulama mubaliknya. Sombongnya luar biasa. Seakan-akan semua masalah dapat terjawab dengan doanya. Semua masalah gampang, semua urusan gampang. Tapi ketika dia sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya anak bininya kedubukan ke sana ke sini. Sakit, belum lagi ngurusin beraknya, belum ngurusin mandinya, belum bayar dokternya, belum apa. Kita minta kepada Allah agar kita mati jangan bikin susah orang. Ketika kita hendak mati juga jangan bikin susah orang. Dan mudah-mudahan dengan begitu Allah ampuni dosa kita. Kita minta ini berapa banyak, siap kita kudu mati. Kenapa? Pakam min musawifin ajalahu al-ajalu qabla taubah. Bagaimana kesimpulannya? Maka kudu banyak taubat setiap saat. Baca istighfar jangan kurang. Jangan kita mentang-mentang ada hadis 100 atau 70 kali Nabi selalu baca istighfar, kita merasa lebih daripada Nabi, bahkan kita mensejajarkan diri kita sama Nabi. Kita baca juga 70, kita baca juga 100 kali. Padahal kita ini nggak ada jaminan bersihnya. Maka harusnya lebih banyak istighfar kita, lebih banyak istighfar kita daripada ngagul kita, daripada zikir-zikiran yang lain kita. Allahumma anta rabbi baca la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebanyak-banyaknya setiap malam, terutama di waktu sahur, itu kita baca. Insyaallah semua niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia tidak ada yang bersih daripada khilaf dan salah. Semua manusia punya salah, semua manusia punya dosa. Tapi kalau setiap detik dia ingat taubat kepada Allah, insya Allah akan Allah terima taubat kita. Lalu bagaimana kata Imam Al-Ghazali? Wa iyyaka ay ihdar talafika thumma iyyaka ay ta'kidan lil awwal an takuna minal fariqis thalith wa huwa al-halik alladhi tadallalat ma'ahu nafsuh fatahlik. Di sini kata Imam Ghazali, wahdar wa iyyaka ay ihdar talafik thumma iyyaka, dan takutlah kamu, jangan sampai kamu kecebur. Ahdar talafik, jangan sampai, kalau bahasa kita, jangan sampai. Summa iyyaka, jangan sampai kita tercebur. Antakuna minal fariqis tsalits, tercebur masuk dalam golongan yang ketiga. Apa itu golongan yang ketiga yang kemarin kita bahas? Yaitu wa huwa al-halik alladzi tadallalat ma'ahu nafsuh. Mereka-mereka yang selalu digoda oleh nafsunya. Nafsunya dibiarkan liar, nafsunya genit menggoda dia bagaikan seorang istri yang menggoda suaminya. Luar biasa. Bahkan ia lebih sesat daripada Dajjal. Ia lebih sesat daripada Dajjal. Ia lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Luar biasa. Dajjal dikhawatirkan oleh Nabi, tapi lebih-lebih daripada Dajjal dikhawatirkannya oleh Nabi, yaitu mereka-mereka yang mengatasnamakan dirinya ulama, punya ilmu mah punya, ibadah mah ibadah, tetapi ulama dia takatsur fil amwal, dia banyak-banyak harta, dia banyak-banyak kedudukan,
dia banyak pangkat dan jabatan, dia jadikan ilmunya sebagai uhbah, sebagai bekal, bekal ya ta'akkalu biha untuk mencari makan. Dia kumpulkan, sudah cukup untuk dirinya satu hari, dia kalau perlu 10 tahun yang akan datang dia sudah cadangkan. Dia cari, dia ngajar dengan tarif. Ustadz, kiai, ahli agama tapi takut miskin, takut dihina orang, takut dicaci maki orang, takut tidak dianggap orang. Akhirnya ia berbuat, bikin dengan segala macam alasan MLMK, apakah semua dikumpulkan jadi satu. Akhirnya jadilah ia amil kelas kakap, amil sedekah, amil zakat kelas kakap. Akhirnya ketika dapat 1 miliar, ia dapat berapa persen daripada itu? Iya, kalau dapatnya 1 miliar, kalau dapatnya 60 miliar, ambil 2,5%, berapa miliar ia dapat? Terus dengan entertainnya dia berusaha, dia menjadi kiai, tapi kiai yang mencari harta, at-takatsur fil amwal. Dia tidak pernah, walaupun dia hafiz Quran, walaupun dia hafal kitab, walaupun dia hafal hadis, walaupun dia sahih dalam menerangkannya, betul-betul sesuai dengan kitab, tapi kalau modelnya seperti itu, hanya orang-orang yang dia perintahkan sedekah, tapi ia tidak pernah sedekah. Orang-orang dia perintahkan berbuat baik, tapi ia selalu mencari keuntungan daripada kebaikan orang. Orang yang seperti ini musawwif ay mumatil litaubah. Dia selalu menunda-nunda taubatnya, menyangka dirinya sudah hebat, menyangka dirinya sudah benar, maka ajalahu al-ajalu qabla taubah. Ketika nanti ajal menjemputnya sebelum ia taubat, fa khasara, maka sesatlah ia, rusak ya ia. Dibaca fa khasara, maka nyesallah ia, meranalah ia. Dan jangan sampai kita masuk dalam golongan yang ketiga, yaitu golongan al-ahalik alladzi tadallalat ma'hu nafsuh. Fatahlik, karena kalau kita masuk dalam golongan yang ketiga, fatahlika, rusaklah kita, hancur leburlah kita, akhirnya sejajarlah kita dengan dajjal, sejajarlah kita dengan syaitan yang selalu tamenih wa turajjih, yang selalu hanya pandai berhayal akan surga, berharap akan duit, amplop, parcel, penghormatan orang lain. Lalu kemudian kita mengadakan ta'addud kepada Allah, kita menyangka diri kita sudah baik, kita bikin perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyangka diri kita baik. Kita berhujjah, ya Allah, setiap hari saya berdakwah, setiap hari saya ibadah, setiap hari saya sudah mengajarkan orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak kenal Engkau menjadi kenal. Tolong ya Allah, beri saya kekayaan yang banyak, luar biasa. Beri saya pengikut yang banyak, biar berkah hidup saya ya Allah. Begitu kata dia. Nah, orang yang seperti ini rusak, tidak ubahnya bagaikan dajjal. Fatahlik bin nasab. Fatahlik ini dibaca nasab kata Imam Nawawi. Kenapa? Li'annahu jawabul amri, karena ia menjadi jawab daripada amr yang makna tadi berbunyi iyyaka. Wa huwa fil haqiqati jawabu syarat al-muqaddar. Fatahlik, fa-nya di situ adalah fa jawab. Secara hakikatnya fatahlik, fa-nya di situ adalah fa jawab daripada syarat, isim syarat yang muqaddar, yang tersimpan. Apa maksudnya? Maksud yang tersimpan kalau ditampakkan adalah wa illam tahdzir fatahlik. Ketika engkau wahdar, fa illam tahdzir fatahlik. Kalau engkau enggak waspada, kalau engkau enggak menghindar, kalau engkau enggak menjauh, fatahlik, maka rusaklah kalian. Menjauhlah dari golongan yang ketiga. Waspadai diri kita jangan sampai masuk golongan yang ketiga. Fatahlik, maka rusak kita kalau kita masuk dalam golongan yang ketiga. Rusak yang seperti apa? Bukan rusak sekadar hancur. Hancurnya beling masih dapat disatukan lagi. Hancurnya botol
masih bisa direnovasi lagi menjadi kristal-kristal. Tetapi fatahlik halakan la yurja ma'ahu falahu, la yurja minhu falahu, yaitu rusak yang sudah tidak bisa didandanin lagi, nggak bisa diharapkan baiknya lagi, rusak habis-habisan, hancur habis-habisan. Fatuhlik halakan la yurja ma'ahu falahu ay najahum. Ini orang-orang yang hancur seperti ini, golongan yang ketiga, nggak bisa lagi diharapkan kebaikan, rusak, hancur. Wala yuntadharu salahu, dan jangan pernah kita menunggu-nunggu kebaikannya. Nggak bakalan dia sama kita, nggak bakalan ingat dia sama kita, nggak bakal mau dia dinasihati. Kenapa? Karena dirinya sudah merasa paling benar, dirinya sudah merasa paling hebat, paling top, paling alim. Yang ada kudu kita yang dengar nasihat dia. Dia nggak mau nerima nasihat dari siapapun. Bahasanya dia nggak mau diintervensi lah. Nah, bahasanya seperti ini. Maka bagaimana? Wala yuntadhar salahuk ay khairuka wa sawabuk. Tidak bakalan kita ditunggu-tunggu apa namanya dia punya kebaikan, nggak bakal kita dapati. Dia punya kebenaran, tidak bakal kita bisa harapkan. Sekalinya dia berbuat benar, ngaji kita datang, kita undang datang dia. Sekalinya kita undang dia datang maulid. Sekalinya ada untung, dia baru bikin maulid. Sekalinya kita undang dia datang mengharapkan untung. Ada untungnya atau tidak? Dia ngaji ada untungnya atau tidak? Untung yang dia cari bukan untung ajrun azim, bukan karena ganjaran di hadapan Allah. Untung yang dia cari bagaimana amplopnya, bagaimana penghormatannya, bagaimana tabuan rebananya, bagaimana pisang ambonnya, bagaimana sifatnya dunia dan harta, jabatan, pangkat. Dan setelah kita tahu kelompok yang ada itu orang satu persatu, haruskah kiai kita tengah-tengah dikomentari oleh Al-Qutub Al-Zain Al-Hardasallahu Dirah. Beliau mengatakan la ya'rifu kaunal alim lam ya'mal bi'ilmihi illa alimun akhar. Tidaklah satu orang pun dapat mengenali, dapat mengetahui kondisi seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, kecuali alimun akhar, mereka yang orang alim juga. Tinggal raba diri kita. Kalau kita mau meneliti, sudahkah kita mengerti juga tentang ilmu agama? Lalu bagaimana? Li'annal qasir la ya'lam haqiqatal ilmi hatta yahkuma biwujudih wa adamihi. Orang yang bodoh, orang yang sembrono, orang yang tidak mengerti ilmu agama, la ya'lamu haqiqatal ilm, mereka tidak akan pernah tahu hakikatnya ilmu, tidak pernah tahu bagaimana kesejatiannya ilmu. Hatta yahkuma biwujudihi wa adamihi, kecuali ia telah menyandang, ilmu itu telah menyandang wujud atau tidak wujudnya, alim atau tidak alimnya, baru kita bisa tahu kadar ilmunya. Maka seorang fala yasihu wa la yuqbalu minhu al-inkar bihalin wa aidan fala yasduqu alimun fi alimil akhar illa in kana wari'an taqiyan. Tidaklah dapat dibenarkan, tidak dapat diterima penilaian seseorang alim kepada orang alim lainnya. Ada ustadz, nilai ustadz.
Ada kiai, nilai kiai. Ini nggak bisa dibenarkan, nggak bisa diterima, nggak bisa dianggap sah. Illa aliman wari'an taqiyan, kecuali seorang yang alim satu yang menilai itu lebih wara', lebih hati-hati, dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ustadz kampret menilai para kiai khas, tidak bisa, tidak bisa. Kalau ada ustadz hanya dai menilai para ahli tarekat, nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak wara, kurang waroknya di bawahnya, dan takinya susah dibacanya. Maka bagaimana? Falam yakun qastuhu illa linnusin lillah walil muslimin fahina idzin yusdaqu fi alimin akhar. Sekalipun dia orang yang sudah alim, yang lebih wara dan lebih takwa saja, ketika ia menilai seseorang alim yang lain, itu semata-mata linuslin lahu lillah, untuk meluruskan saja, bukan mencari pembenaran, bukan mencari menang dan kalah, bukan untuk agul-agulan semata. Wah, gua lebih disegani, wah, gua lebih ditakuti, wah, gua lebih didengar. Tidak. Jadi orang alim, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu warḍahu, di dalam kitab Minhajus Sawi jelas dipaparkan di sana. Lalu kemudian kesimpulan daripada semua pembagian kriteria golongan 3 kemarin itu bisa kita simpulkan tentang ilmunya. Kalau soal kemarin pembagiannya adalah babul adab, tergantung kepada orang. Intisarinya berangkat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan dari Imam Ibnu Abi Syaibah, dan dikeluarkan dari Imam Hakim, dan dikeluarkan dari Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Abdul Bari. Beliau semua mengambil dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri mursalan, dengan hadis mursal, dan sanadnya ini dianggap sahih oleh Imam Munzir dan Imam Iraqi. Lalu kemudian dirofakkan dia punya sahihnya, diangkat kesahihannya itu oleh Imam Hasan An-Jabir dari sahabat Jabir, dan ini pun dinukil oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi di dalam kitab Faidul Qadir juz 4 halaman 391. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu ilmani, ilmu itu hanya ada 2. Ini kesimpulan, ilmu itu ada 2. Berangkat dari semua keterangan yang kemarin, ini kesimpulan. Ilmu itu 2. Yang pertama kata Nabi, fa ilmun fil qalbi. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang ada di hati. Wa huwa al ilmun nafi'. Ini hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, oleh Imam Hakim, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Abdul Bari, mengambil sanad dari Imam Hasan Al-Basri. Begitupun disahihkan oleh Imam Munziri dan Imam Iraqi, dan dinukil oleh Imam Manawi di dalam kitab Faidul Qadir juz 4 halaman 391. Silakan Anda baca. Yang pertama kata Nabi, ilmu itu ada 2. Yang pertama ilmu fil qalbi, ilmu yang ada di dasar hati, dan inilah fadzalika al ilmun nafi'. Ini yang dikatakan ilmu manfaat. Lalu kedua adalah ilmun al-lisan, ilmu sebatas lisan, tidak masuk ke dalam hati, kata Nabi. Nah, ini ilmu yang seperti ini adalah fadzalika hujjatullah ala bani Adam. Ini adalah alasan, argumentasi, hujjahnya Allah kepada anak Adam ketika nanti hendak menyiksa. Bukan karena Allah sadis kepada hambanya, bukan karena Allah tidak sayang kepada hambanya, tetapi dia sudah diberikan ilmu, ilmunya sudah dikasih tahu, hidayah sudah tahu,
Nabi sudah diutus, Quran sudah diturunkan, lalu kemudian ia hanya mempelajarinya dan mengamalkannya hanya sebatas lisan saja. Nah, ilmu yang seperti ini kata Nabi, bagaimana ilmu yang hujjatullah ala bani Adam, nanti bakal dijadikan hujjah oleh Allah kepada anak-anak manusia. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu waradahu, keramat Empang Bogor, di dalam sebuah kitab Minhajus Sawi yang dinukil oleh muridnya yaitu Habib Umar bin Sumed, beliau mengatakan al-ilmu khasyah wa nur. Ilmu ilmani, ilmu itu dua, ada ilmu khasyah wa nur, ada ilmu yang kedua itu adalah ilmu lisan. Jadi kalau tadi hadis mengatakan ilmu ilmani, al ilmu fil qalbi wa ilmun fil lisan, tetapi Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas keramat Empang Bogor lebih mendefinisikannya lebih rinci lagi, al ilmul khasyah wa nur dan al ilmul lisan. Ilmu kata Habib Abdullah bin Muhsin ada dua, ilmul khasyah wa nur, ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah dan menjadi cahaya di dalam diri dan kehidupannya orang itu yang pertama ilmu. Nah, ini tandanya bagaimana? Tandanya adalah wahada kullama zdadal insan minhu zadat ma'rifatuhu li nafsih. Kata Imam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ciri orang yang punya ilmu khasyah dan ilmu nur, ketika bertambah ilmunya maka tambah kenallah ia terhadap dirinya. Makin sadar dia, makin sadar, makin benar dia, makin bagus dia. Bukan tambah ilmu, tapi tambah makin kelewat batas. Nah, orang yang seperti ini jelas-jelas ilmunya arif billah. Wa may yakun arifan bi rabbih tasawwara ibti'adihi min qurbihi. Tasawwara ibti'aduhu min qurbihi, kata syair. Siapa orang yang kenal Tuhannya, maka jelas beda jauh dan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawur, merasa yang enggak enak, kurang zikirnya, yang enggak enak badannya, tapi enggak diucapkan. Dia kurang istighfarnya, yang enggak enak, punya kepala pening, pusing dan segala macam. Wa may yakun 'arifan bi rabbih tasawwara ibti'aduhu min qurbihi. Ini dalam maqalah syair. Lalu kemudian bagaimana ilmu yang kedua kata Imam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu yang kedua adalah ilmu lisan. Apa cirinya ilmu lisan? Cirinya ilmu lisan kullama zdadal insan izdada da'wa wa dhanna annahu la yujadu fil ilmi misluh. Ketika tambah dia punya ilmu lisan ini, cirinya ketika tambah ilmunya maka tambahlah setan aku-akunya, tambah sombongnya, tambah gayanya, tambah lagaknya, tambah tengilnya, genitnya, macam-macamnya. Zadat minhu da'wahu, semakin tinggi diri, semakin sombong, semakin bangga dia. Wa dhanna annahu, dan dia menyangka dirinya la yujadu, tidak dapat ditemukan tandingannya fil ilmi misluh. Enggak ada yang bisa menandingi ilmu dia, hanya dia yang tahu. Nah, ini orang yang ilmu lisan. Maka orang-orang yang seperti ini, bagaimana kata syair, in waqa'al ilmu fil qalbi fahuwa nur, wa in waqa'a fin nafsi fahuwa nar. Ilmu kalau jatuhnya ke hati maka menjadi nur, menjadi cahaya penerang. Tapi ilmu jikalau ia jatuh di dalam hawa nafsunya,
fahuwa nar, dia akan menjadi bara api neraka. Bedanya nur sama nar cuman ada di wawu doangan. Wawu yang menjadi alif berarti nar dan menjadi nur. Ini soal hati dan hawa nafsu. Tipis bedanya, tipis, nggak bisa kita tandai. Maka bagaimana? Berangkat dari makalahnya Habib Zain tadi, jangan pernah kita menyimpulkan, jangan pernah gampang kita menilai orang, jangan pernah kita gampang menuduh si A, si B seperti ini. Sekalipun kita menuduh, sekalipun kita menyidang, sekalipun kita menegur, linnushin lahu, semata-mata berharap kebaikan darinya, agar ia juga menjadi yang baik dan menjadi yang lebih baik. Dia sudah baik, menjadi yang terbaik. Dia belum baik, menjadi baik. Itu harapan kita. Lalu kemudian ilmu itu hanya ada dua. Maka ketika ilmu itu dua, lalu Imam Ghazali memerinci dengan 3 kelompok orang yang wujud, yang ada, yang berkeliaran di dunia pendidikan kemarin. Maka itu artinya kembali kepada akhlaknya masing-masing, kesadaran jati dirinya masing-masing. Siapa orang yang tidak mengalami susah? Hidup semua manusia, yang alim yang bodoh pasti merasakan susah. Susah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum minal khaufi wal ju'. Ada rasa lapar, yang alim kadang juga kekurangan, yang bodoh lebih-lebih. Kadang-kadang yang bodoh lebih senang, lebih gampang rezekinya daripada yang alim. Ini sudah janji Allah. Sudah janji Allah, enggak lantas kita lupa daratan. Kita harus sadari diri kita. Zadat ma'rifatuhu binafsih, ilmu khasyah wa nur, kata Imam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas Keramat Empang Bogor. Harus bisa menambahkan kesadaran diri kita. Kita melihat kita susah, banyak yang lebih susah daripada kita. Soal susah enggak ada kaitannya dengan ibadah kita, karena memang Allah sudah janji bakal Allah uji anak manusia dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan rasa ingin banyak harta, dengan rasa ingin banyak ini, banyak itu. Nggak usah kita salahkan, kaitkan kepada ibadah kita. Ketika kita yang rajin ibadah, ibadahlah terus. Takut, lapar, rasa apapun yang ada tidak enak, bukan hanya kita yang mengalami, tetapi juga orang alim yang lain. Bukan hanya kita santri yang mengalami, tapi para kiai-kiai kita zaman-zaman dulu, para wali-wali kita juga mengalami hal yang sama dengan kita. Tidak bedanya kita. Oh, terlalu dekat kalau wali. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saja merasakan tidak punya makan, tidak punya apa-apa, miskin hidup. Apapun semuanya yang terjadi, tetap baginda Rasul tegar tabah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ngaji kita ini kita berharap kita menjadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang selamat, orang-orang yang berbahagia, yang sejahtera, yang sentosa lahir dan batin kita di alam dunia, untuk diri kita, anak istri kita, cucu kita, semuanya disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita mati, mati kita tidak menyusahkan orang lain. Mudah-mudahan Allah catat kita ini malam, mati kita enggak bikin susah anak istri kita, enggak bikin susah tetangga kita, enggak bikin susah saudara-saudara kita. Kita mati ingin mati dalam keadaan tentram, mati bukan meninggalkan keributan, tapi kita ingin mati dalam keadaan membuat khidmat di antara sekeliling kita, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati sejatinya kita membawa ilmu, dan ilmu itu bisa menerangkan kubur kita, menerangkan wajah kita ketika kita sakaratul maut, dan menuntun memudahkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan anak istri kita, begitupun dengan cucu kita, begitupun dengan keluarga besar kita, dengan guru-guru kita semua yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita mati ketika kita sampai di alamul barzah, kita ditunggu oleh guru-guru kita, oleh mursyid-mursyid kita,
oleh semua sesepuh-sesepuh kita dengan sambutan yang luar biasa, penuh hangat, penuh senyum dan kemesraan. Dan mudah-mudahan kita sekali lagi, mudah-mudahan dikabulkan semua hajat kita, dan tambah istiqomah kita, tambah futuh kita, dan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari dijadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang mendatangkan rasa takut, ilmu yang mendatangkan rasa tawadu, ilmu yang mendatangkan rasa wara, dan ilmu yang selalu tumbuh dan melahirkan ketakwaan-ketakwaan kepada Allah. Dan mudah-mudahan bisa menjadi nur. Nur itu pun menerangi kita, menerangi anak-anak kita. Harapan kita hanyalah kepada anak-anak kita. Kita tidak mampu beramal lebih, tapi ketika kita mati, hanya doa anak-anak kita, hanya ratapan tengah malam kala kita terbujur kaku, anak kita harapkan doanya siang dan malam untuk kita. Dan mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang bersaleh dan salehah, yang mampu juga dapat tersinari semua gerak hidupnya oleh ilmu yang kita pelajari ini malam. Al-Fatihah.